sektor-sektor di dalam bursa kita yang justru ditinggalkan karena memang sangat-sangat sensitif terhadap era suku bunga tinggi? Ya, terkait dengan era suku bunga tinggi yang sedang terjadi, memang pasti berdampak pada sejumlah emiten, terutama emiten yang memiliki tingkat utang yang cukup tinggi ya. Biasanya ini kan kita lihat ada di beberapa sektor seperti tower misalkan. Terutama bagi mereka yang memiliki utang dalam denominasi US dollar. Ini yang perlu lebih berhati-hati karena ketika sedang terjadi depresiasi rupiah seperti saat ini kan beban dari perusahaan semakin meningkat. Jadi tadi dua ya, terutama bagi yang pertama tingkat leverage-nya tinggi, tingkat utangnya tinggi dan juga memiliki utang dalam denominasi US dollar, ini yang perlu lebih berhati-hati. Walaupun kami tidak melihat tingkat suku bunga yang tinggi ini akan bertahan cukup panjang menahun ke depan, kami cenderung melihat ini sebagai sesuatu yang harus dialami memang iya, dalam waktu dekat iya, tapi kami tidak melihat ini akan berkepanjangan menjadi new normal baru. Itu kami analisis kami menunjukkan situasi ini belum menjadi base case. Kami masih melihat peluang bahwa era suku bunga tinggi ini akan berakhir, itu masih terbuka, terutama nanti akan dimulai dari Eropa, baru kemudian nanti ke Amerika Serikat, baru nanti terakhir adalah giliran negara berkembang seperti Indonesia. Oke, baik. Anda katakan era suku bunga tinggi ini juga peluangnya sangat terbuka untuk diakhiri begitu ya, era suku bunga tinggi ini. Saya akan ke Pak Irman. Pak Irman, sebetulnya Anda melihat begitu bahwa di tahun ini atau di tahun 2024 Anda lihat tidak akan ada pemangkasan di suku bunga kita atau suku bunga Bank Indonesia. Antisipasi apa dan juga langkah apa, dukungan apa yang juga diperlukan bagi sektor-sektor yang tentunya sangat sensitif dengan kenaikan suku bunga atau masuk dalam era suku bunga tinggi menurut point of view Anda, Pak Irman? Ya, Mas Bram, mungkin kalau kita lihat memang dari sisi BI sudah cukup balance gitu ya, dari sisi menaikkan suku bunga, namun BI mencoba memaintain liquidity yang ada di market itu di banking system cukup ample. Nah, ini yang mungkin kita lihat harus terus dijaga gitu ya. Terakhir BI mengumumkan bahwa macroprudential insentifnya itu mereka expand sectoral coverage-nya, di mana tadinya mungkin insentif itu diberikan kepada sektor-sektor yang related kepada downstreaming policy itu dan green financing. Sekarang itu di coverage-nya itu di-expand ke sektor konstruksi, sektor properti, real estate gitu ya. Jadi BI mungkin melihat juga gitu bahwa kenaikan suku bunga itu akan cukup sensitif kepada sektor-sektor ini gitu. Nah, ini kan artinya secara tidak langsung walaupun BI menaikkan suku bunga untuk attract foreign flows, di sisi liquidity-nya BI itu memberikan supply yang lebih gitu ya. Di mana diberikan melalui bank, perbankan itu menerima likuiditas retur dari giro wajib minimum yang tadinya mungkin yang harus disetor 9%, sekarang menjadi 5% netnya. Karena total insentif, say misalnya 4% gitu yang diumumkan BI. Nah, sektor coverage ini artinya ketika bank memberikan kredit kepada sektor-sektor yang di cover BI tadi, itu bank bisa memberikan cost of fund yang lebih murah gitu. Jadi walaupun policy rate-nya itu meningkat, kredit rate-nya, lending rate-nya mungkin bisa ditahan untuk sektor-sektor yang cukup sensitif. Itu menurut kita harus tetap di-maintain gitu ya. Dan kalau kita lihat optimasi dari targetnya BI yang 123 triliun untuk coverage additional liquidity dari macroprudential incentive itu belum terutilisasi secara full karena hitungan terakhirnya hanya di 82 triliun. Nah, mungkin ke depan ini bisa lebih dioptimalkan untuk di-push sampai dengan 123 triliun tadi supaya net ekspansi likuiditasnya itu juga maksimum. Kalau dari Anda, Pak Irman, melihat pergerakan rupiah kita di pagi hari ini, yang mana juga bergerak menguat begitu ya setelah di hari kemarin bergerak melemah terhadap dolar. Apakah memang akan sustain penguatan kita terhadap dolar dan juga sejumlah mata uang lain menurut point of view Anda, Pak Irman? Ya, mungkin memang resiko dari tekanan globalnya sudah tidak seintens pada saat bulan April ya, Mas Bram. Jadi mungkin kita bisa melihat di bulan ini ada sedikit volatility penguatan rupiah di beberapa hari ke depan. Cuma memang resiko untuk dari sisi domestiknya sendiri kita lihat ada di hari ini sebenarnya nanti ada dividend payment schedule gitu ya. Jadi mungkin kita harus lihat ini juga exposure-nya cukup besar dari sisi domestic demand-nya.
mungkin kita baru lihat nanti ada pelemahan di pergerakan rupiah sedikit di sesi menjelang penutupan sesi 1, kemudian di sesi 2, tapi biasanya BI selalu hadir di pasar untuk maintain intervensi di pasar FX supaya IDR-nya tetap stabil. Terutama di hari ini juga tidak ada lelang SLBI gitu ya. Jadi biasanya lelang SLBI yang dilakukan oleh BI itu cukup mengundang flows dan membantu penguatan rupiah gitu. Jadi tapi kita makanya masih melihat level rupiah ini tidak akan banyak bergerak ke atas gitu ya, tapi di range yang kita sampaikan tadi di 15.900 sampai 16.100 di Q2 ini karena dinamika supply demand-nya yang masih cukup berat di demand domestik, tapi nanti di Q3 baru kita melihat pergerakan yang cukup signifikan as long as Fed-nya masih ada potensi untuk cut nanti di akhir tahun. Mungkin begitu Mas Bang. Oke, baik. Saya akan bertanya juga terkait rupiah ke Pak Emil. Pak Emil, menurut Anda seberapa besar juga resistensi rupiah kita dalam waktu dekat ini untuk tetap berada di zona penguatan terhadap dolar? Ya, jujur memang untuk rupiah sebenarnya kami belum melihat waktu untuk penguatan itu akan segera tiba dalam waktu dekat. Apalagi tekanan global tadi memang sudah mereda disampaikan oleh Pak Irman, memang sudah mereda dibandingkan April lalu. April lalu memang itu maksimum pressure point yang kita lihat karena tekanan global ada, tekanan domestik juga ada, kemudian weaknesses domestik juga ada sehingga terjadi outflow, dan pada saat itu kan juga kita mengalami libur lebaran cukup panjang ya, hampir 10 hari, dan itu menumpukan semua pressure itu dalam 1-2 hari pasca market itu buka setelah lebaran. Nah, memang sekarang situasi sudah lebih tenang, namun kami lihat peluang untuk rupiah menguat lebih lanjut juga belum terbuka lebar, apalagi beberapa mata uang Asia lainnya juga belum menguat signifikan. Bahkan kami mencatat sejak kenaikan BI rate pada 23 April lalu, itu pada dasarnya rupiah sudah menguat cukup signifikan ya, sekitar 1,39%, dan ini menjadikan rupiah salah satu tiga mata uang terbaik di Asia jika kita hitung sejak kenaikan suku bunga BI. Jadi memang kenaikan suku bunga BI sudah berdampak positif pada rupiah, namun dampak positif lanjutannya kami lihat cenderung minim. Ke depan rupiah yang stabil saja itu sudah menjadi katalis yang cukup baik bagi pasar saham maupun bagi pasar obligasi.